Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, yang sehingganya kita masih bisa dapat dipertemukan oleh Allah di salah satu bulan yang di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan dan keberkahan-keberkahan, yaitu pada bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga datangnya hari kiamat nanti. Amin. Duduknya saya di sini akan menyampaikan sedikit tausiah yang bertema 10 cara mendapatkan cinta kasih Allah. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenungi dan memahaminya. Sungguh, telah banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang berisi perintah agar memahami kandungan makna Al-Quran dengan menadaburkan dan merenungkan Al-Quran, bukan semata-mata untuk dibaca, melainkan agar dipahami kandungan makna ayat-ayatnya. Itulah tujuan asasi diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan. Penuh mereka menadaburkan dan merenungkan ayat-ayatnya, dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang memiliki pikiran. Quran Surat As-Sad ayat 29. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Rasulullah SAW mengabarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah hambaku bertakarub mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari apa yang telah aku wajibkan terhadapnya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, terus-menerus mengingat Allah pada segala keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kepadamu, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Yang keempat, lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada diri sendiri. Yaitu ketika seorang dikuasai hawa nafsunya akan tunduk kepada Allah, karena dirinya hanya ingin mendapat cinta kasih Allah dan ridhonya. Rasulullah SAW sabda, ada 3 perkara yang jika terdapat pada diri seorang, maka dia akan mendapati manisnya iman. Yang pertama, jika dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Yang kedua, jika dia mencintai seorang tidak lain karena Allah. Yang ketiga, jika dia benci kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, merenungkan, memperhatikan dan mengenal kebesaran asma dan sifat Allah. Begitu pula hatinya selalu berusaha memikirkan asma dan sifat Allah berkali-kali. Barang siapa yang mengenal Allah dengan benar melalui asma dan sifat dan perbuatannya, maka ia pasti mencintai Allah. Dia akan menjadikan ibadah sebagai tujuan dan sangat jauh bermaksiat terhadap Allah. Kalau demikian keadaannya, jadilah dia seorang yang mendapatkan cinta kasih Allah. Yang keenam, memperhatikan nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita.
Nikmat Allah meliputi nikmat lahir dan batin. Tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan aneka nikmat, karunia dan kebaikan kepada para hamba. Dengan memperhatikan nikmat dan karunia Allah, hati seorang hamba menjadi terdorong untuk mencintainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Quran surat An-Nahl ayat 53. Yang ketujuh, tunduknya hati secara keseluruhan di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, yang merasakan manisnya iman ialah orang yang ridho Allah sebagai Rabb, yang dia ibadahi Islam sebagai agama yang dipeluk, Muhammad sebagai Rasul dan ia ikuti. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, berdoa dan bermunajat kepada Allah ketika sepertiga malam. Seorang hamba pastilah butuh untuk berdoa kepada Allah dalam setiap urusan dan keperluannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ilal hubbika. Ya Allah, aku minta kepadamu cinta kasihmu, cinta kasih orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amal dan yang bisa mendekatkan kepada cinta kasihmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, duduk bersama orang-orang soleh yang mencintai Allah. Termasuk perkara yang bisa mendatangkan cinta kasih Allah, duduk dan berteman dengan orang yang soleh, yang bertakwa dan istiqomah. Dan yang terakhir, yang ke-10, menjauhi segala sebab yang dapat menghalangi dirinya dari cinta kasih Allah. Pada zaman ini, betapa banyak penghalang yang membuat hati tertutup dari kecintaan Allah. Ada banyak saluran televisi yang menyibukkan para penontonnya, ada internet beserta sosial medianya yang menghabiskan waktu para pecandunya. Begitu para perkara-perkara lain yang bisa melemahkan iman dan menghalangi hati dari kecintaan pada Allah. Dengan ini semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya beserta memudahkan langkah kaki kita untuk senantiasa melaksanakan dan ketaatan-taatan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.